Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel saya. Kali ini saya akan lakukan tutorial mengenai penentuan layouting data XRD menggunakan aplikasi Origin. Nah, aplikasi Origin ini erat kaitannya dengan kimia. Mengapa? Karena output dari aplikasi Origin ini akan kita masukkan ke dalam jurnal sebagai hasil akhir dari analisis menggunakan XRD. Biasanya sih dalam bentuk dipaktogram. Oke, langkah pertama kita harus memiliki data XRD. Nah, biasanya kan data XRD itu dalam bentuk XY raw. Nah, kita harus melakukan pengubahan terlebih dahulu ke dalam bentuk DAT. Untuk pengubahannya itu sendiri dilakukan seperti cara dari penentuan pasa menggunakan aplikasi QualX. Caranya gampang sih. Kalian nanti bisa tonton video sebelumnya tentang aplikasi QualX untuk menentukan pasa. Nanti linknya saya simpan di bio. Kalian tinggal cek saja. Oke, setelah dilakukan pengubahan data dari TXT menjadi DAT, maka akan dihasilkan sampel seperti ini. Kita tinggal buka saja originnya. Kita klik origin, kemudian kita open dan tunggu. Ya, ini dia tampilannya. Ini bar atasnya, ini shortcutnya. Lalu kita tinggal drag data ke aplikasi Origin. Nah, maka akan didapatkan tampilan seperti ini. Setelah itu, kita harus pastikan sumbu X adalah tabel di A dan tabel B adalah sumbu Y. Kita blok, kemudian kita klik kanan, kita lihat set as dalam sumbu X, B-nya set as dalam sumbu Y. Setelah itu, setelah dipastikan bahwa data A adalah sumbu X dan data B adalah sumbu Y, kita blok semuanya, lalu ubah menjadi bentuk diagram atau difraktogram. Kita klik shortcut ini, atau kalian juga bisa klik plot. Biar lebih gampang, kita klik shortcut saja. Klik, lalu pilih stack line by Y offset. Klik, nah, maka akan muncul grafik seperti ini. Setelah muncul grafik seperti ini, kalian analisis apakah masih ada noise atau tidak. Nah, ketika masih ada noise, maka kita akan lakukan smoothing terlebih dahulu. Kita klik analyze, kemudian kita klik signal processing, pilih smooth, lalu open dialog. Nah, ini dia tampilannya. Kita klik auto preview untuk melihat data kita sebelumnya seperti apa dan sesudahnya seperti apa. Lalu kita pilih outputnya menjadi input XY karena data dalam bentuk sumbu X dan Y. Kemudian kita pilih point of window sebanyak 25. Lalu pilih polynomial ordernya jadi 5 dan kita klik OK. Nah, terlihat ada perbedaan dan kabar baiknya noise-nya sudah sedikit menghilang atau sudah sedikit terapih. Selanjutnya kita akan lakukan analisis di sumbu X atau kita kenal sebagai sumbu 2 cetak. Kita klik, double klik, maka kita akan lakukan identifikasi dari skalanya. Untuk sumbu X, kita sesuaikan mana yang akan dianalisis dari titik mana nih. Kita sesuaikan dengan sampel yang kita dapatkan. Dilihat dari sampel yang saya dapatkan, data dapat kita analisis dari titik 5 hingga 90. Untuk itu kita lakukan pengubahan. Kita klik 5 hingga 90. Kemudian kita apply. Setelah itu kita masuk ke vertikalnya. Untuk vertikalnya ini kan nggak di 250 ya. Kita pilih di kira-kira jadi 15, minus 15. Kemudian kita apply. Nah, sudah sesuai kan? Nah, setelah itu kita masuk ke title and format. Nah, di sini ada left, top, bottom, right. Gunanya buat apa? Nah, gunanya nanti kita akan lakukan garis di sini hingga nanti sesuai dengan data yang biasanya ada dalam jurnal ilmiah. Untuk kirinya
kita ubah jadi non, kemudian apply, kemudian yang atasnya kita centang show axis, kemudian kita ubah dari out menjadi non dan non. Kita apply. Untuk bottomnya atau bawahnya, nah ini perbedaannya, maka akan muncul garis di atas. Nah, untuk bottomnya kita klik out jadi in, lalu kita apply. Setelah itu kita masuk ke right, kita klik show axis, kemudian kita pilih non, dan kita apply. Setelah itu kita masuk ke dalam tick label. Gunanya buat apa? Kita akan hilangkan angka ini karena biasanya dalam jurnal tidak disebutkan. Oke, kita masuk ke lab, kemudian kita klik show majornya, lalu kita apply, maka akan didapatkan data yang sama persis dengan yang ada di jurnal. Lalu kita klik oke. Nah, datanya sudah dalam bentuk diffractogram yang sama dengan diffractogram yang ada di jurnal ilmiah. Setelah itu kita lakukan identifikasi dari sumbu X-nya itu apa, sumbu Y-nya itu apa. Kita double klik, kemudian kita ubah sumbu Y-nya menjadi intensitas. Dengan satuan Oke, kemudian kita ubah di bawahnya jadi 2 theta. Kita insert dalam satuan derajat. Nah, kita Ctrl M, kemudian kita klik shortcut derajat, kita insert, close, kemudian stop. Ya, ini kan sudah sesuai nih. Sumbu X sebagai 2 theta, sumbu Y sebagai intensitas. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan identifikasi pasar. Nah, ini tuh sampel apa? Nah, kita ubah namanya jadi sampel yang kita miliki. Oke, kemudian kita sesuaikan ya, dan jadi selanjutnya kita akan tambahkan plot indeks Miller. Nah, si plot ini kita sesuaikan dengan data yang telah kita olah di Powder X. Ini dia. Caranya gampang, kita tinggal klik text, kemudian kita sesuaikan dengan plot yang dianalisis. Double klik, kemudian kita tulis. Untuk cara pengubahannya, kita pilih klik kanan, kemudian kita properties, lalu ubah rotate-nya jadi 90. Kita klik OK, lalu kita bisa sesuaikan. Ya. Nah, sesuaikan dengan apa yang dianalisis di Powder X. Kemudian kita klik copy, sesuaikan, double klik,
Nah, untuk menyamaratakan ukurannya, maka kita bisa lakukan dikecilkan, disesuaikan. Tadi size-nya itu 16 ya, kita samakan 16. Dan jadi ini dia hasil dari layouting menggunakan Origin. Kita dapatkan sumbu Y-nya apa, sumbu X-nya apa, sampelnya apa, dan data indeks Miller-nya juga apa. Nah, data inilah yang kita save dan nanti akan outputkan di jurnal ilmiah. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di tutorial kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian biar bisa dapat ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.